Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Golden Hour ya. Setelah seminggu kita tak berjua. Kali ini kita akan ngobrol di Golden Hour Talk volume 12 ya. Dan saya berbangga sekali dan senang sekali karena malam ini akan dapat inspirasi dan ngobrol dengan salah satu kawan baik ya, yaitu Mas Pandu Manggala yang saat ini sedang berada di Jepang bertugas sebagai diplomat begitu. Nah, sepertinya alhamdulillah Mas Pandu ini sudah bersama kita semua dan saya langsung akan invite beliau dan mudah-mudahan tidak mudah-mudahan. Oke, sedang menunggu teman-teman, semoga semua sehat di rumah pada malam hari ini jam 21:06. Mas Halo, Pandu, selamat malam. selamat malam Mas. Selamat selamat Kelihatan malam ya? nih. Kebetulan kameranya masih muter-muter. Masih muter-muter ya? Seperti biasa, masih muter-muter. Gak apa-apa, Mas. Kita tunggu. Bentar ya. Silakan, Mas. Ini kendala teknis lah seperti Cara biasa lah. teknis. Betul. Saya juga gitu. Biasanya kalau misal, oke, ya teman-teman selamat malam yang baru bergabung. Kita malam ini ngobrol sama diplomat muda yang sangat inspiratif. Beliau juga pernah menjadi ketua PP Dunia beberapa tahun lalu. Nanti saya akan bacakan apa namanya short bio dari Mas Pandu Manggala. Saat ini kalau saya tidak salah di Jepang sudah menunjukkan waktu jam 11 lewat 7 menit ya. Jadi ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Osaka atau Tokyo nih, 2 jam ya, 2 hours ahead. Nah, oke, mudah-mudahan kali ini Mas Pandu bisa kita coba lagi ya. Koordinator PP Dunia 2017-2018. Nah, ini ada bosnya PPI TV ya, yang ada di Arab Saudi sekarang. Mas Pandu, selamat malam. Malam-malam. Belum masuk juga ya videonya ya? Iya nih, waduh kita nggak apa-apa Sebentar Mas, kita. kita setia menunggu Mas Pandu, aman. Tadi kita coba apa namanya bisa, tapi sepertinya sedang mengalami kendala teknis ya teman-teman. Nah jadi kenapa saya mau ajak ngobrol Mas Pandu, karena Mas Pandu ini apa dari sisi pengalaman praktisi beliau ini whole package gitu ya, lengkap sekali dari pengalaman organisasi, lalu pengalaman lalu dari sisi personal begitu ya, beliau juga alhamdulillah baru menyelesaikan program doktoralnya di Jepang. Nah jadi sudah diplomat, pernah jadi ketua PP Dunia, lalu apa namanya S3-nya juga sudah selesai gitu ya. Nah, jadi banyak inspirasi yang tentunya kita bisa dengar dari sosok Mas Pandu Manggala. Coba Mas Pandu, saya akan coba apa namanya ada satu taktis. Mudah-mudahan kali ini bisa. Kalau nggak bisa, saya yang coba invite dari sini. Oke. Halo, halo Ah, Mas. Nah, udah. there you go. Akhirnya ya, Aduh, sorry, sorry. emang nggak apa-apa. Instagram suka bercanda, Mas. Emang emang begitu. Iya, harus nyari spot-spot Assalamualaikum. khusus kayak. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Pandu? Sehat Mas? Alhamdulillah, baik-baik. How's Japan Masih. Mas? Jepang sekarang sepertinya mau masuk second wave karena Oh dua ya, hari serius ini, Mas? iya betul. Wow. Karena kemarin sempat ada state of emergency dan Hmm. sempat turun kasus Mhm, COVID mhm. di Jepang, Betul, betul. tapi sekitar semingguan terakhir ini udah meningkat lagi, bahkan 2 hari terakhir itu hampir 300, jadi tertinggi itu. Dan itu pun hanya Itu di di Tokyo. itu baru bicara Tokyo aja, belum kota lain. Tokyo, iya iya. Wow. Jadi Tokyo sekarang sepertinya masih jadi epicentrum COVID ya. Jadi dua Wow. hari terakhir ini hampir 300 confirm casesnya. Jadi ya, Jadi ibarat PSBB di sana pelaksananya gimana? Ada tetap physical distancing? Mas Pandu nih KBRI gimana? Udah buka atau oh gimana? KBRI karena sejak state of emergency kemarin dibuka oleh pemerintah Jepang, jadi kita sudah sebenarnya
sudah mulai normal lagi ya, sekitar 80% lah staf KBRI itu masuk. Tapi ya sekarang juga kita terus pantau situasi day by day-nya juga. Wow, jadi the game is not over ya Mas ya. Sedih sekali di Betul, Jakarta betul. juga per hari ini udah luar biasa. Ya kita berharap yang terbaik dan kita semua tetap sehat. Mas izin sebelum Mm-mm. memulai pembicaraan lebih jauh, mungkin ada beberapa yang Boleh. sudah kenal, ada juga yang mungkin baru akan kenal Mas Pandu yang akan juga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Saya izin membacakan profil yang dulu banget udah pernah di-sharing, mudah-mudahan belum berubah. Tapi sekarang Boleh, boleh, sudah boleh. resmi jadi dokter nih. Ya. Alhamdulillah Pak Doktor, PhD ya berarti Aduh. ya. Nah, jadi saya bacain teman-teman ya profilnya Mas Pandu ini, Pandu Utama Manggala PhD, asik. Ya udah resmi boleh ya. Oh. Pandu Utama Manggala PhD adalah diplomat muda Indonesia di Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yang saat ini yang saat ini sudah bertugas di KBRI Tokyo per 1 Februari 2020. Jadi praktikal udah around 4 months ya. 3-4 Hampir months. setengah ya, hampir setengah tahun bahkan. Udah hampir Bahkan 6 bulan ya. Oke, Karena kan baik. Dan sekarang Mas bulan Juli. Pandu, bulan Juli, Mm-mm. betul. Mas Pandu merupakan lulusan dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan mendapat gelar Master of Arts International Relation and Master Diplomasi from Australian National University atau ANU, Canberra, dan menempuh studi PhD dan sudah selesai dari National Graduate Institute for Policy Studies, GRIPS, Tokyo, Jepang. Selain sebagai diplomat muda Indonesia, Mas Pandu juga aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa beliau ini adalah koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, PP Dunia di tahun 2017-2018, yang menaungi lebih dari 90.000 pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di 56 negara di dunia. Sebelumnya Mas Pandu juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua PP Jepang ternyata ya Mas ya, tahun 2016-2017, Presiden International Student Council di GRIPS Tokyo dan Ketua BEM FISIP UI ternyata. Ya, jadi yang seperti tadi saya bilang, beliau pengalaman organisatorisnya luar biasa. Atas kontribusi sosial dan prestasi akademik yang didapatkan selama menjadi awardee Australian Awards pada tahun 2014, Mas Pandu memperoleh penghargaan Excellent in Engagement dari Duta Besar Australia untuk Jepang. Untuk Indonesia, mohon maaf. Untuk Indonesia. Mas Pandu merupakan editor utama dari buku Mengarungi Samudra yang Bergejolak, Sumbangan Pemikiran Diplomat Muda Indonesia yang diterbitkan oleh Pusdiklat Kemlu RI pada tahun 2010. Luar biasa, Masya Allah. Dan akan banyak karya-karya ke depan yang dihasilkan oleh Mas Pandu, insya Allah. Makanya saya excited sekali ngobrol sama Mas Pandu pada malam hari ini, dan teman-teman boleh loh udah mulai nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke beliau begitu. Nah, Mas Pandu, judul diskusi kita hari ini kan berkaitan dengan yang namanya inspirasi diplomat muda di diplomasi RI Jepang, update from KBRI Tokyo. Nah, jadi mungkin saya ngomong banyak di depan aja Mas. Jadi selanjutnya Mas Pandu bercerita ini ya, bercerita what happened now in Japan ya. Silakan Mas. Iya. Iya, jadi sebenarnya kita pengennya diskusi aja udah lama juga, belum ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas. Iya, terakhir kita sebelum saya berangkat ya ke Jepang, ngobrol dengan Mas Sofan. Jadi makasih banyak nih kesempatannya. Sama-sama, dan seneng banget juga bisa ketemu teman-teman yang ikut di IG Live ini. Sebenarnya ya kalau mau sih kita coba diskusi aja. Saya sedikit sharing gitu ya, pengalaman tadi sempat disinggung terkait COVID di Jepang. Jadi ya sebenarnya seperti yang tadi saya sempat singgung, sekarang ini kita Tokyo terutama ya lagi mewanti-wanti untuk second wave COVID gitu. Jadi kalau di Jepang sendiri sebenarnya per awal April itu pemerintah Jepang itu sudah menerapkan namanya state of emergency. Jadi itu bukan semacam lockdown tapi himbauan. Jadi di Jepang ini tuh nggak ada yang namanya enforce rule. Jadi pemerintah itu tidak bisa memaksakan untuk adanya lockdown, tapi hanya himbauan. Jadi himbauannya tuh untuk bekerja teleworking, untuk menghindari 3Cs, close space, untuk menghindari crowd, dan juga untuk menghindari ventilasi yang buruk gitu ya. Jadi itu himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah Jepang, dan
state of emergency waktu itu selama sebulan diterapkan di Jepang. Jadi April sampai Mei. Dan sebenarnya alhamdulillah itu cukup efektif ya. Jadi walaupun tidak tadi nggak ada enforced rule, tapi rakyat Jepang di sini tuh nurut. KBRI pun jadinya akhirnya kita mengikuti himbauan pemerintah Jepang. Kita bekerja dari rumah selama 1 bulan di bulan April Mei. Dan bulan Mei itu tampaknya sudah menurun tuh kasus-kasus COVID, bahkan kayak di beberapa daerah itu confirm casesnya 0. Di Tokyo mungkin memang masih ada tapi di bawah 20 kasusnya. Nah cuman akhir-akhir ini kembali meningkat nih karena ya seiring itu ya kita sudah mulai memperlakukan new normal dan sudah mulai kembali beraktivitas ke kantor dan tempat-tempat hiburan buka di Jepang ini gitu. Jadi akhirnya sekarang ini udah hampir seminggu lebih itu kasusnya sudah di atas 100 dan bahkan 2 hari terakhir itu mencapai 290 kasus per harinya. Jadi ini udah alert juga pemerintah Jepang terutama Gubernur Tokyo itu sudah memberikan himbauan untuk masyarakat Tokyo itu untuk tidak berpergian keluar prefecture dan juga sebaliknya orang-orang dari luar Tokyo itu diharapkan untuk tidak masuk ke Tokyo karena sekarang Tokyo ini jadi epicentrumnya gitu dan KBRI pun sekarang terus memantau ya perkembangan day by day terutama WNI apakah ada yang terkena. Alhamdulillah sekarang ini nggak ada. Belum ada lagi, sempat kemarin ada yang kena WNI tapi sudah sembuh. Nah sekarang kita terus memantau nih kasus di Tokyo karena sepertinya sudah akan masuk di second wave. Jadi emang kita ini di era pandemi sekarang ini selama belum ada vaksin ya pasti kita benar-benar nggak bisa kembali ke old normal lah. Jadi benar-benar new normal itu benar-benar harus diterapkan gitu. Kita memakai masker, terus juga menghindari jam-jam sibuk gitu. Kalau bisa teleworking. Nah itu yang selalu jadi perhatian oleh pemerintah di Jepang sendiri gitu. Nah kalau tadi kita singgung kembali ke topik tentang diplomasi Indonesia dan Jepang. Mungkin yang bisa saya share adalah Jepang itu merupakan mitra strategis Indonesia. Jadi terutama di bidang investasi dan perdagangan. Dan tentunya kebetulan saya di KBRI Tokyo, saya memegang tugas di fungsi ekonomi. Jadi tentunya kita juga koordinasi erat nih dengan pusat di Jakarta, dengan Kemlu, dengan BKPM, itu juga cukup erat koordinasinya sekarang untuk percepatan pemulihan ekonomi gitu. Jadi kita coba untuk mendorong lah bahwa ekonomi Indonesia ini bisa digerakkan lagi, terutama dengan meningkatkan investasi dari Jepang dan juga tentunya agar trade dengan Jepang ini juga tetap berjalan baik lah gitu. Karena Jepang ini secara statistik ya, Jepang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia yang kedua setelah Singapura. Dan dari sisi investasi itu kalau kita akumulasikan dari 2015 sampai 2019, investasi Jepang itu tertinggi kedua juga setelah Singapura. Kalau mitra dagang tadi setelah China, sorry. Jadi mitra dagang terbesar kedua setelah China dan investasi terbesar kedua setelah Singapura. Jadi mencapai 25 juta US dollar. Jadi cukup besar juga memang signifikansi trade and investment antara Indonesia dan Jepang ini. Nah, terkait ini mungkin saya bisa share kemarin mungkin kalau teman-teman lihat ya di berita kan Presiden kemarin meresmikan Batang tuh sebagai kawasan industri. Nah, kita yang lagi dikerjain sama KBRI, kita ini lagi mendorong buat perusahaan-perusahaan Jepang juga untuk bisa quote and quote relokasi dari China ke Jepang, ke Indonesia gitu karena kalau kita melihat sekarang di berita juga pandemi ini kan sangat memukul supply chain industri ya rantai pasokan. Jadi kayak terutama ya karena munculnya itu di China, jadi banyak pabrik-pabrik yang tutup. Nah Jepang ini cukup kena mereka
karena penutupan pabrik di China gitu. Jadi mereka sudah memulai memikirkan untuk melakukan diversifikasi pabrik. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan kepada satu negara. Kalau satu negara tutup kayak kemarin China, mereka lockdown, akhirnya pabriknya tutup, rantai pasokannya juga akhirnya terganggu. Nah sekarang pemerintah Jepang ini punya insentif untuk mendorong supaya perusahaan-perusahaan Jepang itu bisa relokasi dan melakukan diversifikasi ke kawasan Asia Tenggara. Nah kita di KBRI ini sekarang lagi juga proaktif untuk tentunya ketemu dengan perusahaan-perusahaan Jepang, dengan kalangan bisnis untuk istilahnya mempromosikan Indonesia lah sebagai salah satu tempat untuk bisa menanamkan investasinya. Itu yang istilahnya serius-seriusnya. Nah, ini Iya, juga yang nih serius-seriusnya gak usah banyak-banyak. Nih kayaknya iya. banyak yang mau dapat inspirasi dari Mas Pandu. Jadi your personal story I think is much more interesting nanti abis ini. Iya, Nah sekarang iya, kita iya. mulai yang serius-serius dulu deh. Tapi jangan ada yang left ya karena Sedikit-sedikit. banyak yang menarik nanti. Ya, silakan Mas. Oke. Sama ini mungkin saya juga pengen minta masukan buat buat dari teman-teman ya. Jadi di tengah pandemi ini kan kita selalu fokusnya akhirnya jadi ke online ya. Ya, betul. Kita ada Zoom meeting, kita ada macam-macam lah, segala macam IG live ini juga kita coba lakukan. Nah, em, ini kita lagi jajaki sebuah terobosan lah ya, bisa Mhm. dibilang. Em, KBRI Tokyo ini lagi pengen bangun semacam smart embassy. Jadi terutama dari Smart sisi ekonominya Embassy. ya. Jadi Menarik. kita Ya. lagi coba jajaki juga untuk membuat dashboard Mhm. hubungan ekonomi Indonesia Jepang gitu. Jadi nggak tahu ya sebelum saya datang itu kita selalu melihat di KBRI itu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dari investor-investor Jepang, dari pengusaha-pengusaha Indonesia. Mereka selalu kirim email ke KBRI tanyain bagaimana cara kita untuk ekspor misalkan produk pertanian dari Indonesia Betul. ke Jepang. Bagaimana peraturan-peraturan kalau kita melakukan investasi di Indonesia dari banyak pertanyaan-pertanyaan semacam seperti itu. Nah, kita pengen buat semacam dashboard sih. Jadi Mhm. intinya itu akan bisa berguna buat para pengusaha Indonesia yang ingin ekspansi ke Jepang maupun para investor-investor Jepang yang ingin menanamkan usahanya di Indonesia. Jadi nanti pilarnya itu ada pilar perdagangan, ekspor impor, tips tadi terkait cara ekspor impor, lalu ada bagaimana cara berinvestasi di Indonesia. Jadi mungkin kita ada peta Indonesia, nanti bisa diklik kira-kira di Jawa, oh ternyata ada existing project-nya apa yang lagi dibangun dengan Jepang, potensial project yang lagi ditawarkan oleh pemerintah Indonesia apa sih gitu. Jadi sebagai one stop inilah sistem yang nanti bisa One bisa stop gate ya dimanfaat. untuk Indonesia Ya, one Jepang stop ya. gate, betul, Termasuk betul. termasuk pendidikan ya Mas ya. Betul, pendidikan itu kita masukkan jadi salah satu sekarang prioritas kerjasama dengan Jepang selain Hmm. perdagangan investasi itu pengembangan SDM. Jadi kita pengen Beasiswa juga banyak kembang. dong Mas ya untuk teman-teman yang mau lagi beasiswa ke Jepang. Kesempatannya saat ini bagaimana? Kalau Selain LPDP beasiswa, ya, selain LPDP. ya kita kalau Jepang itu ada namanya Momusho, Hmm. Monbuka Gakusho. Jadi itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Selain dari pemerintah Jepang itu ada juga dari beasiswa dari macam-macam perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi Hmm. ada Panasonic itu memberikan beasiswa, ada beasiswa Rotary gitu. Jadi banyak sekarang bukan hanya dari pemerintah Jepang, tapi dari kalangan-kalangan swasta itu juga sudah mulai memberikan beasiswa. Jadi ini yang salah satu kita kembangkan sekarang kerjasama pengembangan SDM. Jadi itu nanti itu akan muncul di dalam si dashboard itu orang-orang nanti bisa melihat apa sih kira-kira yang informasi yang ingin diketahui gitu. Kayak misalkan kalau dengan Jepang tuh sekarang selain tadi pendidikan ya, itu ada yang namanya specified skill worker. Itu visa khusus itu Hmm. yang Ya, diberikan buat para tenaga kerja profesional ya skill workers. skill Jadi workers. Ya. jadi sekarang ini biasanya kan kalau orang kerja ke Jepang itu skemanya sistem magang. Misalkan di perusahaan-perusahaan di pabrik-pabrik gitu dan honornya gajinya itu biasanya sekitar 70%-nya lah gitu. Bahkan less Hmm. than that gitu. Nah, sekarang Jepang itu membuka semacam visa khusus buat para skill worker ini sehingga mereka digaji seperti profesional di Jepang. Jadi gajinya pun sama seperti
para pekerja di Jepang gitu, dan mereka membuka kesempatan ini besar, dan ini salah satu peluang yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia gitu, karena um, ya kita juga bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya ya. Jadi ini yang lagi kita coba juga, bagaimana sih cara misalkan mendaftar menjadi SSW ini, Specified Skill Worker ke Hmm. Jepang ini. Nah, di dashboard itu nanti itu akan ada informasi seperti itu Target yang kapan bermanfaat. selesai Mas rencana dashboard ini? Kita akan soft launching itu sekitar Agustus akhir. Jadi Oke, nanti berarti ini dalam juga waktu dekat ini ya. betul. Jadi ini harapannya sih sebagai kado ulang tahun Indonesia lah, Independence Masya Day. Allah. Nah, ini Mudah-mudahan. salah satu yang akan jadi mungkin terobosan di KBRI ya, karena kalau kita melihat di KBRI seluruh dunia, itu belum banyak yang memanfaatkan platform-platform digital seperti ini. Website itu pasti ada, tapi bukan yang akhirnya jadi informatif dan interaktif formatnya ini. Baik. Nah, ini kita Oke. lagi coba gagas juga sih. Ini kerjasama dengan teman-teman mahasiswa di sini kebetulan. Jadi sistemnya itu kita kembangkan ke teman-teman PPI, buat Mhm. mereka juga bisa berkarya. Selain juga tentunya akhirnya memberikan cash flow juga buat buat teman-teman PPI lah. Itu Hmm. bagian dari mereka Menarik untuk sekali. bisa berkarya. Jadi itu karena perspektif saya ya, perspektif ya mungkin ya dari ya masih kalangan milenial juga, dan saya juga masih cukup punya channel ke teman-teman mahasiswa, dan saya Ya, tahu mereka betul. punya kapabilitas yang luar biasa gitu. Jadi nanti si dashboard ini kita akan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi kalau di Jepang ini orang bahasa Inggris tuh malah agak susah gitu. Jadi mendingan kita bikin platformnya akhirnya bahasa Indonesia dan bahasa bahasa Jepang. Oh, oke, mantap. Jadi kita akan tunggu nanti soft launching ya Mas ya dari yang namanya Siap, gate apa tadi one stop gate dari Jepang dan Indonesia dalam berbagai betul macam betul. pilar kerjasama. Jadi ini kan kalau saya nangkap sih pasti memaksimalkan IoT, AI, lalu bagaimana artificial intelligence bekerja itu semua dimaksimalkan, semua ditaruh di satu platform itu ya Mas ya. Nah, jadi Mhm, I think it's going to society 5.0 karena Jepang narasinya narasi 5.0 ya, humanity with technology. Bagaimana mhm, teknologi membawa nilai tambah dan kemudahan untuk interaksi manusia begitu. Nah, anyway kalau kita mhm, bicara itu nanti 1 jam nggak cukup dan itu saya mhm. pikir jauh lebih menarik ceritanya Mas Pandu ya. Kita sekarang di next partnya adalah bicara tentang who is Pandu Manggala begitu. Mas Pandu, Yalah. Mas Pandu ini diplomat yang sangat humble sekali ya, luar biasa. Kita doakan insya Allah duta Aduh, besar di masa depan ya, amin. amin, 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 amin. Mas Pandu, pelajaran hidup Ah, apa yang bisa di-share ke teman-teman muda sebagai diplomat begitu ya? A lot of thing maybe you can share, terutama buat saat hmm, ini teman-teman yang mungkin mendengarkan sebagai diplomat early ya, muda baru masuk ya, habis hmm, dulu lalu apa pesan-pesannya, dan buat teman-teman mahasiswa yang berencana untuk menjadi seorang diplomat bagi itu ke depan, karena misalkan kami di LSPR pun saat ini jurusan hubungan internasional menjadi salah satu jurusan yang justru favorit. Bahkan kita belum berapa tahun sudah ada lebih dari 6 orang menjadi PNS di Kemenlu begitu. Nah hmm. tentunya ini profesi diplomat, profesi yang memang mungkin tidak semua orang bisa melakukan gitu ya. Tapi apa pesan-pesan terbaik Mas Pandu terkait dengan cerita duka, cerita sukanya Hmm, begitu? Lebih ke lesson learn-nya Mas. Silahkan Mas Pandu. hmm. Kalau ke lesson learn-nya yang paling saya dapat waktu ketika dulu ya, Hmm. kita tuh pas masuk Kemlu kan kita ada namanya pendidikan diplomat yang namanya Sekdilu kalau belum pada tahu ya. Jadi waktu itu ada mentor dari duta Mhm. besar, dan di awal tuh dia selalu bilang, listen, as a diplomat, the world is now your playground. So um, Wow. The world jadi is a playground. kit- jadi apa ya, kita harus bisa melihat perspektif-perspektif global itu dimasukkan ke dalam diri kita gitu, Hmm. dan ya alhamdulillahnya sih apa ya, sejauh ini bersyukur juga karena punya banyak kesempatan bisa mencicipi berbagai macam budaya. Selain Jepang, kebetulan saya dulu uh, pernah di Australia, dan juga pernah ke Belanda untuk pendidikan diplomat juga. Jadi
apa ya, cukup eh, banyaklah pengalaman-pengalaman hidup di Betul. berbagai macam negara. Tapi yang satu yang buat saya selalu bisa bikin apa ya, buat diri saya bangga itu, Ya, kebetulan saya tuh selalu di direktorat bilateral. Saya dulu bilateral. masuk ke Kemlu setelah pendidikan diplomat, itu saya ditugaskan sebagai sekretariatnya Dirjen Aspasaf di kantornya Hmm. Pak Dirjen selama 1 tahun lah, 1 tahun lebih. Di situ, wah itu saya belajar banyak banget gitu. Dulu Dirjen saya tuh Pak Hamzah Tayeb, terus berganti ke Pak Yuri Tamrin yang sekarang jadi duta besar di Brussels. Dan Hmm. dari kedua Dirjen ini saya belajar banyak banget bagaimana kita harus punya perspektif yang sangat menyeluruh, karena Dirjen Aspasaf itu kan menaungi lebih dari 100 negara gitu. Jadi Hmm. eh, banyak banget ininya apa, wilayah kerjanya, dan juga banyak negara-negara yang harus ditangani. Nah, sepulangnya saya master itu, Hmm. saya masuk juga di Direktorat Asia Timur Pasifik. Waktu itu saya megang megang China di Desk China. Dan Hmm. itu apa ya, pengalaman seru banget gitu, karena Pak Jokowi ini berbeda dari Pak SBY yang sangat multilateral bisa dibilang. Kalau Pak Jokowi ini heavy-nya itu justru ke isu-isu bilateral. Jadi Hmm. makanya kan kalau kita lihat setahun pertama tuh Pak Jokowi itu sangat erat ke negara-negara Asia Timur ya, terutama ke China. Hmm. Itu hubungan dengan Presiden Xi Jinping juga kayak punya chemistry yang kuat. Dan ada satu mungkin yang saya pernah juga, itu pertemuan Pak Jokowi ke Vietnam dengan apa, PM Vietnam, itu menarik tuh. Jadi kalau ini Hmm. saya sedikit cerita ini ya, Ya, silakan Mas. yang Hmm. paling menarik. Jadi kalau kalau zamannya Pak SBY, mungkin kalau kalau Pak SBY ngomong kita bikinin pidato atau talking points gitu, itu selalu akhirnya lebih ke arah yang sifatnya strategis. Misalkan dengan Hmm. Vietnam bisa dibilang, Vietnam Vietnam kami selalu memandang Vietnam sebagai saudara dekatnya Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia selalu memberikan komitmen untuk terus memberikan capacity building bagi militernya Vietnam. Kita selalu mengadakan Baik. pelatihan-pelatihan bersama gitu, misalkan semacam seperti itu. Tapi kalau Pak Jokowi itu agak dibalik. Mungkin ya karena beliau juga berawal dari bisnis ya. Jadi Ya. Pak Jokowi itu selalu bilang, ya selama ini Indonesia eh, membantu Vietnam dalam pelatihan-pelatihan angkatan bersenjata, militer, dan juga terus kita akan terus komitmen terhadap hal itu. Namun demikian di sisi lain, sekarang industri pertahanan Indonesia sudah mulai berkembang. Kita memiliki Street Tech sebagai seragam yang terbaik di kawasan. Hmm. SS2 juga selalu juara di peralatan senjata internasional. Kita memiliki tank sekarang ANOA dan Hmm. Ya. macam-macamnya. Oleh karena itu, kami ingin Vietnam dapat membeli dari industri pertahanan Indonesia. Jadi dibalik ininya apa, Narasinya ya. narasinya Narasinya. gitu. Jadi itu saya belajar banyak banget tuh waktu di awal itu, karena Hmm. di awal tahun Pak Jokowi mindsetnya tuh, oh iya benar ya. Eh, jadi kita jangan hanya menyampaikan sesuatu. Biasanya tuh diplomat tuh selalu identik dengan flowery words gitu. Kita menyiapkan speech yang sangat berbunga-bunga, bahasanya low hanging fruits atau apapun itu. Yes, Tapi diplomasi ya, iya, diplomatik banget. tapi di sisi lain sekarang dengan Pak Jokowi, dengan Bu Menlu juga, itu mengajarkan bahwa kita tuh benar-benar harus bisa taktis itu, karena bagaimanapun national interest kita adalah ya untuk apa yang bisa memberikan manfaat buat rakyat Indonesia gitu. Ya. Dan itu tentunya harus yang tangible. Ya. Makanya itu yang kita benar-benar jadi mindset banget. Dan em, kebetulan juga akhirnya kan Pak Jokowi juga prioritasnya adalah di kawasan Asia Timur Pasifik ya. Jadi Ya. cukup intens apa bahan-bahan yang kita berikan untuk Menlu, untuk Presiden gitu. Dan suatu kebanggaan tersendiri ketika talking points yang kita buat, karena biasanya tuh kalau kalau di Kemlu, talking points itu yang dibuat awalnya tuh dari bilateral, unit-unit bilateral, regional, baru naik nanti ke Menlu, disortir langsung ke Presiden. Nah,
suatu kebanggaan tuh ketika kalau kita yang membuat talking points Nah, itu ini mungkin benar-benar langsung dibacakan aja oleh Mas. presiden. Best moment menjadi diplomat. What is your Hmm. best momentnya apa sampai saat ini? Termasuk tadi ya mungkin bikin speech langsung ke Pak Presiden. Nah mungkin ada hal lain yang even better than that gitu. Bisa di-sharing nggak? Apa ya? Banyak sih. Jadi Wah, saya nggak bisa yang nggak paling bisa deh top yang nggak bisa dilupain. ya itu sih pas di awal-awal Hmm. saya kan megang desk China dan akhirnya turut ikut serta juga waktu itu pas state visit Pak Jokowi pertama kali ke China, ke Beijing itu Maret 2015 dan ya di situ eh, saya cukup involved banget dalam bikin talking points, dalam bikin speech-nya Pak Jokowi dan waktu itu tuh yang menarik adalah lagi rame isu Belt and Road Initiative. Ya, Jadi waktu itu namanya One Belt One Road ya, One Belt One One Belt One Road Road betul. dan Pak Jokowi juga waktu itu baru mengeluarkan namanya Global Maritime Fulcrum, Poros Maritim Dunia. Nah, di situ waktu itu tuh Direktur Asia Timur Pasifik itu waktu itu eh, belum in charge total karena waktu itu Direktur Asia Timur Pasifik itu namanya Pak Edi Yusuf yang sekarang dubes di Brazil. Beliau tuh sebelumnya waktu itu masih jadi deputi Watap di Jenewa, jadi belum pulang ke Jakarta dan waktu itu Kasubdit kepala subdit yang menangani China itu kebetulan juga lagi ada namanya pendidikan Sesparlu, pendidikan untuk diplomat senior. Jadi waktu itu kita buat langsung memang by email gitu untuk bahan. Nah, cuman waktu itu tiba-tiba Bu Menlu itu memanggil ingin tahu lebih dalam tentang apa sih One Belt One Road gitu. Karena beliau mau presentasi ke presiden mungkin ya waktu itu. Nah, itu cukup menarik juga. Waktu itu jadinya direktur belum ada, Kasubdit lagi di luar kantor, terus bingung tuh dari kantornya Menlu ini hubungin siapa. Terus akhirnya emang karena waktu itu saya juga cukup mengikuti detail perkembangannya. Isu tersebut ya. Isu tersebut, dan saya juga yang waktu itu emang membuat bahannya gitu untuk bahan briefnya. Jadi untuk ya udahlah ini aja langsung jelasin aja Pandu gitu ke Bu Menlu. Jadi tuh pertama kali juga tuh saya ketemu menjelaskan secara langsung ke Berhadapan Bu Menlu langsung dengan Bu Menlu ya. Iya, dan menjelaskan tentang apa sih namanya kebijakan One Belt One Road tersebut dan bagaimana kita bisa melakukan sinergi dengan poros maritim dunianya Indonesia gitu. Jadi ya Masya itu Allah. satu pengalaman yang nggak terlupakan juga tuh. Jadi dan alhamdulillah dan Keren. Bu Menlu juga cukup terbuka ya. Jadi beliau nggak memandang siapa harus bicara dengan dia, yang penting Very open orang lah itu begitu paham beliau ya. ya. Ya, jadi Gitu kalau itu jadi teman-teman mungkin pengen tahu salah satu narasi Kemlu tentang One Belt One Road ini salah satu orang yang berpengaruh berarti Mas Pandu ini ya. Tapi kan belum kelihatan ya. Tapi setelah cerita ini luar biasa tentunya. Ya Mas Pandu ini langsung jawab pertanyaan dari Muhammad Iksan Kiat ya. Bagaimana menyeimbangkan peran kehidupan sebagai diplomat? Nah, ini menarik pertanyaannya. Sebagai diplomat, kepala keluarga, mahasiswa, dan koordinator PPID pada tahun 2017-2018. Waduh, ini life hacks ya. Dengan karakter Mas Pandu, dengan tugas sebagai diplomat, sebagai ayah dari dua orang anak ya Mas ya? Dua apa satu Mas? Betul, dua. Dua orang anak, lalu saat itu mahasiswa S3, dan bersamaan koordinator organisasi terbesar, salah satu organisasi terbesar mahasiswa di dunia. How you manage all those things gitu? How you juggling with that? Balance it. Silakan. Yang penting apa ya? Saya tuh selalu dikasih tahu kalau kita punya passion terhadap suatu hal, tentunya apapun yang kita lagi jalani itu nggak akan terasa gitu. Dan kebetulan organisasi buat saya jadi satu yang pemacu semangat lah ya. Sejak di SMA dulu ikutan OSIS, terus juga di UI terutama banyak mengajarkan bagaimana sih berorganisasi yang baik dan juga ketemu berbagai macam karakter orang dan alhamdulillah tuh di PPI juga jadi menarik itu karena kita
ketemu teman-teman di luar negara tempat kita studi gitu. Jadi dan itu selalu asik aja gitu. Jadi ya saya sih apa ya menikmati banget momen ketika saya diamani sebagai koordinator PPI Dunia, bisa ketemu banyak orang, bisa akhirnya berkunjung ke Rusia tuh, ketemu Iksan pada saat simposium, dan waktu itu alhamdulillah kita juga bisa memberikan legacy ya, karena eh, PPI Dunia waktu itu juga lagi mencari bentuk organisasi, dan akhirnya di kepengurusan kami ketika itu kita bentuk yang namanya kelembagaan PPI Dunia, yang itu menata ya lembaganya PPI Dunia itu mulai dari bagaimana ada SOP untuk setiap kegiatan, bagaimana Baik. kita melakukan KPI-nya organisasi, bagaimana kita apa ya membuat regenerasi pengurus yang lebih ajak gitu, dan alhamdulillah kita bisa memberikan istilahnya ya apa ya, bukan bisa bilang legasi juga, tapi ya suatu bekas lah yang akhirnya ada hingga kepengurusan saat ini gitu. Jadi makasih juga waktu itu Iksan juga sangat membantu, terutama dengan ide-idenya dan semangat-semangatnya ketika itu, dan akhirnya kita di Rusia itu juga menarik tuh, karena simposium di Rusia bisa dibilang yang mencetuskan berbagai macam para anggota kabinet sekarang. Ada Bang Bahlil, sekarang dulu kita undang Masya sebagai Allah. pembicara, sekarang jadi Iya. kepala BKPM, terus juga ada Pak Tito, waktu itu masih sebagai Kapolri, kita undang. Jadi eh, seru-seru juga sih, kita bisa kenal banyak orang kan, jadi networking juga tuh. Itu jadi kayak sekarang Baik. misalkan kita lagi in touch dengan BKPM untuk isu relokasi tadi dengan Jepang. Kebetulan saya juga kenal beberapa staf khususnya Bang Bahlil di BKPM, jadi ya kita langsung involve para staf khususnya itu aja kebetulan, dan mereka kan punya akses langsung ke Bang Betul. Bahlil. Jadi lebih lebih enak sih kalau kita punya networking juga. Dan betul Lebih waktu ke itu networking. ada senior saya juga, mentor saya Bang Miftah Sabri. Waktu itu beliau sempat jadi staf khusus di KKP, KKP. Menteri Edi. Sama Pak Edi ya. Jadi iya Pak Edi. Jadi kita waktu saya di Astimpas juga banyak kerjaan dengan KKP, jadi lebih lancar aja juga koordinasinya gitu. Jadi Oh iya, saya tadi lupa mm-mm, bilang teman-teman, Mas Pandu ini spesifikasinya fokusnya adalah di maritim ya, di ya kelautan. walaupun Nah, makanya silakan Mas. walaupun saya sekarang saya juga akhirnya istilahnya ya tadi mungkin satu tips juga buat diplomat ya, menjadi seorang diplomat yang saya pelajari sejauh ini, kita itu memang dituntut untuk jadi generalis, kita harus tahu berbagai Generalis. macam isu, tapi at least kita bangun kompetensi aja ya. Kalau saya sekarang akhirnya saya pengen mendalami kajian-kajian juga Asia Timur gitu. Walaupun isu-isu maritim jadi salah satu interest saya juga, tapi saya pengen juga lebih memahami bagaimana sih diplomasi kita di kawasan Asia Timur, karena ini kawasan yang promising juga lah buat kita gitu. Ya, menarik sekali. Hmm. Bagaimana dengan keluarga, Mas? Nah, kan tentunya Hmm. ada pengorbanan nih kan. Ini untuk pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih galau, aduh mau ambil beasiswa S3 ke luar negeri, S2 ke luar negeri, tapi anak istri ini gimana? Nah, gimana tuh Mas menyeimbangkan dengan family? Sedikit aja mungkin. Ya, sebisa mungkin juga keluarga juga harus dilibatkan ya. Jadi serunya sih kalau mungkin buat buat diplomat itu kita akhirnya buat anak diplomat ya. Jadi dia Ya, anak mereka diplomat. itu kan pindah-pindah tuh tinggalnya, dan jadinya mungkin mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga eh, dari berbagai macam budaya gitu. Kayak waktu dulu saya di Australia, anak saya sempat sekolah yang kecil ya, yang besar itu sempat sekolah ya kayak playgroup gitulah gitu. Jadi eh, mereka jadi punya temen orang Australia. Terus sekarang di Jepang mereka juga saya sekolahin di sekolah Jepang, dan
Nihongonya malah lebih bagus dari saya malah kayak masih pelangap pelongo aja. Anak saya kalau di rumah udah cas cus lah ngomongnya. Lancar, Masya Allah. Gitu. Baik, jadi intinya keterlibatan itu perlu untuk dilakukan juga ya dan lain-lain. Nah ini ada dari Pangda Sofa ingin menanyakan kebijakan travel bubble dari Jepang. Ini teknis sih pertanyaan, tapi mungkin bisa dijawab singkat juga Mas. Apakah ada kemungkinan mahasiswa Indonesia yang akan berkuliah di Jepang pada fall semester ini dapat izinkan datang ke Jepang? Ya, ini kita lagi menjajaki juga dengan Jepang. Jadi masih sifatnya negosiasi, tapi salah satu yang kita coba dorong adalah untuk mahasiswa atau yang punya resident status di Jepang itu bisa melakukan re-entry. Karena kan sekarang Jepang memang lagi masih menutup border ya. Walaupun kalau kita lihat di berita, Jepang itu istilahnya sudah punya kerjasama travel bubble dengan Vietnam dan Thailand. Tapi itu sifatnya kalau saya bisa bilang sifatnya unilateral. Jadi itu baru kalangan pebisnis Jepang itu bisa berkunjung ke Vietnam. Kayak misalkan kita melihat kemarin itu mereka ada sekitar 200 pebisnis Jepang itu mereka charter flight ke Vietnam untuk bisnisnya. Nah, kalau dengan Indonesia sebenarnya metode pekalangan bisnis untuk ke Jepang, ke Indonesia itu sudah bisa dimungkinkan. Jadi sekarang Indonesia juga memang masih menutup border, tapi buat pebisnis Jepang yang bekerja di proyek strategis nasional dan yang ini memperluas bisnis di Indonesia itu sekarang bisa ke Indonesia asal ada surat dari Kepala BKPM, surat rekomendasi. Jadi kayak fast track-nya gitulah. Nah itu jadi sebenarnya itu udah berjalan. Nah, memang kalau untuk sebaliknya untuk orang Indonesia ke Jepang itu masih belum bisa karena banyak negara lain juga itu nggak bisa masuk ke Jepang. Karena tadi saya bilang kan Jepang ini udah mau masuk second wave ya, mereka juga masih khawatir. Apalagi ada second wave. Betul. Nah, ini kita lagi jajaki juga opsinya adalah mahasiswa yang udah punya status di Jepang dan atau juga WNI yang punya kartu residen Jepang itu bisa re-entry, bisa masuk lagi ke Jepang. Ini lagi kita jajaki juga dengan Jepang salah satu opsinya. Semoga by Agustus atau September ini sudah ada perkembangan lebih lanjut karena dari negosiasi dengan Jepang mereka bilang masih diskusikan dari internalnya juga dan harapannya akan memberikan jawaban ke Indonesia within 1 bulan lah. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir cukup menjawab tadi. Terima kasih Mas Pandu. Nah, ini makin seru, banyak yang nanya juga. Nah, ini pertanyaan sapu jagat dan mungkin kunci dari diskusi kita pada malam hari ini di pertanyaannya Jessica ya. Ingin bertanya Mas Taufan, Mas Pandu, apa saja skill yang perlu dikembangkan untuk berkarir sebagai diplomat atau bekerja di KBRI? Nah, habis itu ada pertanyaan dari Mbak Edrida Pulungan. Tapi kita fokus dulu ke Mbak Jessica punya pertanyaan. Silakan, Mas Pandu. Skill set. Kalau skill set, right? Skill set. Iya, kalau tadi saya bilang sebenarnya untuk menjadi diplomat itu nggak harus dari anak HI ya, karena. Nah, itu catat tuh, nggak harus anak HI ya. Betul, karena di angkatan saya kebetulan angkatan Sekdilu 35 itu ada yang masuk dari jurusan IT bahkan. Jurusan IT aja bisa jadi diplomat gitu. Dan tentunya seiring dengan perkembangan teknologi sekarang harusnya IT diplomasi itu akan semakin krusial perannya. Jadi latar belakang sebenarnya nggak masalah, asal kita punya wawasan yang luas gitu. Karena knowledge karena once kita nanti masuk Kemlu, toh kita akan 1 tahun dididik di Sekdilu, di Pusdiklat gitu. Jadi kita akan dibekali bagaimana tips menjadi diplomat, apa yang harus dilakukan oleh diplomat dan berbagai macam pengetahuan dasar lainnya ya. Tapi buat saya kalau menjadi diplomat itu kita harus kuat dalam prinsip, tapi fleksibel dalam cara. Jadi kuat dalam prinsip, fleksibel dalam cara. Catat. Karena untuk kita bisa masuk ke dalam untuk bisa melakukan negosiasi yang baik, itu tentunya kita harus tahu nih apa sih kepentingan nasionalnya Indonesia gitu. Tapi toh tentu di lawan counterpart kita pasti mereka juga punya apa yang harus menjadi kepentingan nasionalnya negara mereka. Nah ini
negosiasi ini kan bukan bukan sebenarnya bukan win-lose, tapi win-win. Bagaimana kita bisa mencari win-win solution, dan itu kita harus bisa fleksibel caranya, terus cari jalan keluar yang baik juga gitu. Jadi kalau kalau skill dasarnya sepertinya itu yang harus dimiliki oleh seorang diplomat. Dan Hal-hal lainnya kalau kayak teknis paling kan language ya, lalu kayak ya mungkin bisa dimention 5 aja Mas, five basic skill yang mungkin eh, bisa tadi menjawab pertanyaan Mbak Jessica. Yang pertama, pengetahuan internasional tentunya. Jadi internasional. ini kan knowledge ini bisa dibangun dengan kita misalkan baca koran atau banyak Mhm. baca berita, banyak baca buku gitu. Itu yang harus Ayo kaum rebahan penting. baca ya, kaum rebahan harus baca. Dua, Terus dua, dua. dua, yaitu tadi tuh kita harus punya prinsip tapi juga fleksibel dalam cara kita Baik. gitu. Pendekatan yang kita miliki. Itu Tiga, yang penting. Tiga tentunya kalau buat saya networking ya. Jadi networking. diplomat itu kan nggak hanya di dalam kantor aja, nggak hanya kita Mhm. duduk di kursi melakukan analisa, tapi kita harus juga punya ketemu counterpart, kita harus kenal. Oh, Mhm. misalkan kita lagi diminta nih sekarang nih untuk relokasi perusahaan Jepang ke Indonesia. Kan tentunya kita nggak cuma analisa doang, tapi kita harus kenal. Oh, ternyata nih, misalkan oh nih Mitsubishi saya tahu eh, Mitsubishi tuh mau relokasi ke Indonesia. Saya kebetulan kemarin habis kenalan juga sama Mitsubishi. Yaudah saya ajak makan siang deh gitu untuk ngobrolin gitu. Jadi ya itu yang juga penting tuh Networking. networking. Oke, Terus apa empat. lagi ya? Dua lagi ya. Ayo loh Mas. Nah, kita ulang ya. Aduh, Yang pertama tadi adalah pengetahuan, yang luas lah, knowledge. knowledge. Terus yang kedua Prinsip prinsip kuat, lah ya, fleksibel fleksibel harus dalam apa cara cara. fleksibel. Tiga, networking. Empat. Tiga, networking. Harus ya itu tadi Oh mungkin tadi bahasa tadi ya, konteksnya kerja bahasa. di KBRI. Oh bahasa. Oke, Oh, bahasa. bahasa. Jadi Hmm. ya kalau kalau di sebagai diplomat kan tentu bahasa kita juga harus bisa bahasa Inggris ya. Jadi itu satu hal yang wajib lah kita bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi juga sekarang ini semakin penting kalau kita bisa juga third language gitu atau bahasa-bahasa lain, terutama bahasa-bahasa Oke. PBB ya, bahasa Third language. Mandarin, bahasa Spanyol. Prancis gitu, Spanyol tentunya, Arab juga. Karena Spanyol kan lah. sekarang Pak Jokowi ini selalu kalau ketemu counterpart itu selalu dalam bahasa Indonesia. Karena kan sekarang Betul. ada undang-undangnya ya, Aduh, undang-undang pidato betul. atau ketemu. Nah, eh, interpreternya sekarang itu banyak dicari dari Kemlu. Jadi Hmm. teman-teman saya itu banyak yang jadi interpreter untuk bahasa Inggris, bahkan interpreter langsung Pak Jokowi, interpreter langsung untuk Ibu Negara gitu dalam bahasa Inggris. Ada juga yang mereka jadi interpreter langsung untuk bahasa Arab, untuk bahasa Mandarin, Hmm. untuk bahasa Hmm. bahasa-bahasa PBB lainnya. Jadi itu kalau teman-teman punya kemampuan bahasa selain bahasa Inggris, tentunya itu akan sangat menunjang juga. Lebih nilai tambah. Yang kelima terakhir. Ayo, Terakhir, yang kelima Mas. waduh, apa ya? Malam-malam disuruh mikir. Udah mau jam 12 Iya nih di nih, Jepang. apa ya? Apa nih Mas? Kira-kira, iya, Creativity, kreatif negotiation, bener, kreatif. creative thinking. Karena ya itu tadi kalau ini bahasanya Pak Dino Patijalal ya. Jadi kan Pak Dino. foreign policy kita itu prinsipnya adalah bebas aktif. Hmm. Tapi di dunia yang tengah berkembang saat ini, kita perlu satu kata lagi seharusnya, yaitu Hmm. kreatif. Jadi Bebas, kita harus bisa aktif, kreatif. kreatif. Wah, Nah, karena kita harus bisa betul. mencari cara bagaimana kepentingan nasional kita itu bisa didapatkan gitu. Ya, Jadi dunia kalau kalau kita melihat sekarang ya, eh, bukan lagi ada adagium survival of the fittest, bukan ya, lagi yang kuat yang akan bertahan, tapi survival of the fastest. Siapa yang ya. cepat, dia yang Totally akan agree. mendapatkan manfaatnya ya. Jadi itu Momentum, yang ya. momentum, betul betul betul. Jadi itu yang harus dimiliki juga, berpikir kreatif, bagaimana kita bisa melakukan inovasi-inovasi ya, itu yang harus dimiliki sih.
Kalau untuk karir sebagai kerja di KBRI, kalau kita udah masuk Kemlu, itu insya Allah kita pasti akan bisa kerja di KBRI karena eh, Hmm. siklusnya itu biasanya ya, itu 3 tahun di Indonesia, 3 tahun di luar, 3 tahun di Indonesia, 3 tahun di luar. Jadi kalau kita misalkan masuk Kemlu di usia 22 tahun, habis lulus S1 ya, langsung kita masuk Kemlu, itu mungkin kita bisa penempatan di luar negeri 5 sampai 6 kali lah, gitu. Masya Allah. Oke, Sampai kita Mas, pensiun ini umur dari 40. sampai pensiun ya, siap. Hmm. Tadi mungkin tadi bebas, aktif, kreatif. Kalau nanti Mas Pandu udah jadi menteri ini nyalip bentar nih dari Ade Hersuni. Pak Pandu kalau dilihat Mas Pandu ini kan kontribusinya luar biasa. Kira-kira level kontribusi Alah, di masa depan jadi Menlu atau presiden yang terbaik aja Mas ya. Pokoknya yang penting tetap kreatif betul. dah gitu. Nah ini kalau pertanyaannya Mbak Frida, bagaimana hubungan RI Heeh. Jepang masa kepemimpinan Kaisar yang baru saat ini? Apakah ada peluang kerjasama ekonomi kreatif dan budaya? Arigato gozaimasu, Mas Pandu. Ini kita ngomong-ngomong tinggal 10 menit lagi, Mas. Mungkin bisa singkat ya. Silakan, Mas. Kalau dengan kaisar yang baru ini justru sangat menarik ya karena masih muda juga, jadi pasti dia juga akan gesit ya, membawa Jepang. Peluang pasti ada di kreatif dan budaya, dan satu bocoran mungkin kita di KBRI Mhm. sekarang ingin kembangkan juga membantu para startup Indonesia. Jadi kebetulan Nice. saya kan Entrepreneur startup. Siap. entrepreneurs. Kita kebetulan saya kan di fungsi ekonomi ya. Tadi saya bilang tadi Mhm. kita punya inovasi dashboard hubungan ekonomi Indonesia Jepang yang interaktif. Mhm. Nah, kita juga Mhm. sekarang pengen ngembangin kerjasama teknopreneur antara Indonesia dan Jepang. Jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi saya waktu jadi ketua PPI Jepang. Ini Mhm. agak sangat miris sebenarnya. Jadi harusnya kan ketika saya jadi ketua PPI Jepang, harusnya ada counterpart saya di orang Jepang, Ya. itu anak-anak muda yang mengenal Indonesia. Tapi pada faktanya counterpart saya itu kalau bisa dibilang itu orang-orang yang senior. Jadi orang-orang yang punya masa lalu di Hmm. Indonesia, jadi mereka namanya Friendship Association. Friendship Oh, Association, dan itu friendship kalangan association. generasi tua gitu. Jadi mereka paling senangnya ada muterin lagu-lagu Indonesia, nyanyi lagu Indonesia. Tapi untuk kita bisa berinteraksi dengan anak-anak muda Jepang yang tahu tentang Indonesia itu susah banget gitu. Nah, ini kita Hmm. punya ide mau bikin semacam bootcamp buat para technopreneur Indonesia dan Jepang. Itu sebenarnya untuk menjembatani hal itu. Kita pengen mempertemukan anak-anak muda Indonesia dan anak-anak muda Jepang itu dalam satu interest yang sama. Karena kan Nah, sekarang ini dunia yang startup terakhir di kita Indonesia lagi obrolin. berkembang. Mm-mm. Ketika terakhir ngobrol ya, Mas ya. Yang kita obrolin ya, Mas Betul, ya. betul, betul. Ada potensi Mm-mm, mm-mm, kerjasama mm-mm. gitu. Nah, Ada mungkin ini potensi karena kerjasama. tinggal kurang lebih 7 menit lagi, saya mau nanya satu Mm, pertanyaan yang mungkin juga boleh. dikepoin oleh banyak teman-teman. Mas, kan kita bicara usia produktif ya. Saat ini usia produktif Mm, di Jepang kan jumlahnya tidak lebih dominan daripada yang memang betul. senior. Justru yang dominan yang senior gitu. Nah, Mm, apa yang bisa dipelajari dari Jepang, Mas, khususnya untuk anak muda saat ini, ya, yang dimana mungkin ke depan kita tuh seperti Jepang berapa puluh tahun lalu, usia produktif kita lebih banyak. Nah, apa mm. aja yang harus dimiliki dalam artian perlu dipelajari dari Jepang gitu, Mas? Mungkin 3 sampai 4 menit, Mas. Silakan. Kalau kalau yang saya lihat dan saya amati dari anak-anak muda Jepang itu sebenarnya kita nggak kalah pinter, nah, kita nggak kalah Hmm. cerdas dari anak-anak Jepang, tapi anak-anak muda Jepang itu sangat diligent, sangat Mhm. disiplin dan sangat ya Rajin, bekerja keras disiplin. gitu, rajin. Hmm. Jadi kalau mereka mereka pengen sesuatu, mereka bisa riset sampai misalnya riset di lab itu sampai malam hari itu mereka baru selesai. Jadi kayak eh, semangat-semangat seperti itu sih yang kayaknya perlu dimiliki oleh Hmm. anak-anak Indonesia gitu, diligent dalam mengkaji sesuatu gitu. Jadi Hmm. kalau Jepang kan terkenal dengan riset sainsnya ya. Nah, itu Betul. mereka sangat luar biasa banget lah dari sisi itu gitu. Hmm. Kalau secara tadi kepintaran atau apa kita nggak kalah. Tapi yang Nggak kita kalah. perlu belajar dari orang Jepang adalah semangat kerja keras mereka, dan juga mereka sangat disiplin ya, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap peraturan gitu. Jadi itu yang saya rasa harus dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia.
Oke, kalau karir sendiri bagaimana Mas sekarang? Karir favorit orang-orang Jepang di sana apa Mas untuk anak mudanya? Waduh, seperti tadi nih. Seperti untung sudah mau selesai. Mutar-mutar videonya. Oke, mudah-mudahan Mas Pandu bisa kembali bersama kita di kurang lebih 6 menit terakhir diskusi kita. Tapi alhamdulillah, kalaupun memang terbentur apa. Nah, mudah-mudahan Mas Pandu masih saya akan undang lagi. Mudah-mudahan masih bisa. Ini ada 4 menit ya. Jadi untuk closing statement, saya akan mengundang kembali Mas Pandu. Coba saya yang akan mengundang beliau ya, Mas Pandu. Oke. Oh, sepertinya terkait dengan sinyal loss gitu ya. Nah, mudah-mudahan bergabung lagi. Kita masih ada kurang lebih 4 menitan lah. Lumayan 4 menit nih IG Live ini bisa dapat banyak teman-teman. Ya, dan saya ambil menunggu Mas Pandu mau mengucapkan thank you so much buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ada ini ada mungkin yang saya bisa sebut ada Fauzan, ada Nur Fatimah Nanda, Shelly, Jessica, oh Mas Giwang, Intan, Mbak Endrida, Elsa, Adi, Cika, Danang, Sulistria, dan nama NPRS ya something ya tak terbaca. Baik, mungkin apa namanya teman-teman mungkin ini adalah sesi IG Live saya yang saya aja lupa nih. Nah, yang ke-12 ya. Besok siang saya ada ngobrol sama 3 orang lagi, hari Minggu 3 orang lagi, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi insya Allah akan banyak ngobrol sama teman-teman. Stay tune di Instagram begitu ya. Teman-teman saya selalu dan rupanya terkait dengan Mas Pandu ada masalah teknis. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak pada malam hari ini. Oh ini dia nih, ada 3 menit terakhir closing statement. Mudah-mudahan masih keburu. Sebentar. 12 ya, benar 12. Oke, Mas Pandu, mudah-mudahan masih bisa menyapa di detik-detik terakhir. Waduh ya. Mas, mungkin 2 menit your golden message. Kita bicarakan hari ini golden hour. What is your golden message terutama untuk teman-teman muda, Mas? Gak apa-apa suaranya cukup, Mas. Silakan. Suaranya ya. Ya mungkin ini selalu saya bilang juga. Di dunia ini itu kita harus terus bisa bermimpi tinggi gitu. Nggak ada mimpi yang terlalu tinggi. Jadi teman-teman silakan bermimpi menjadi diplomat atau bermimpi menjadi presiden dan macamnya. Tapi satu tips untuk mewujudkan mimpi itu tipsnya adalah bangun. Jangan lupa untuk bangun dan bekerja keras gitu. Karena some people dream of success while we wake up and work hard for it. Jadi jangan lupa untuk bangun dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Karena tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanya usaha kita yang terlalu sedikit. Jadi buat teman-teman juga tetap semangat untuk bisa bermimpi dan mewujudkan mimpinya tersebut. Tuh. Wah, that's the golden message dari seorang Pandu Utama Manggala. Mas, arigato gozaimasu. Kita nanti lanjut di WhatsApp habis ini sebentar. Siap. Terima kasih. Semoga Mas Pandu sehat, istri, kedua anak sehat selalu, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Karirnya ke depan gemilang, cespleng, lancar, berkah, barokah. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Terima kasih Mas menjadi sahabat yang baik buat kita semua, kawan yang baik buat saya dan inspirasi tentunya. Amin. Selamat beristirahat dan terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Jepang Mas. Siap. Setelah pandemi berakhir. Oke. Insya Allah pasti Mas. Ya. Assalamualaikum.